Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Apa kabar? Nah, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan nafas kehidupan dan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Tapi walaupun masih secara online kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan, oke? Mari kita bernyanyi bersama untuk memuji nama Tuhan, kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, tahu nggak? Setiap hari kita boleh bangun pagi, boleh beraktivitas dari pagi sampai malam lagi. Terus kita masih boleh belajar dan memperoleh nilai yang bagus di sekolah. Itu semata-mata karena pertolongan dari Tuhan. Iya, Tuhan yang tolong kita. Selain kita berusaha, kita juga mengandalkan Tuhan. Nah, terus kita ada sampai saat ini, kita dalam keadaan sehat, itu karena penyertaannya Tuhan juga. Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan itu adalah sumber keselamatan buat kita loh, anak-anaknya, yang selalu mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita loh. Tuhan kita itu luar biasa. Oke? Nah, kita mau membaca Mazmur bersama-sama yang diambil dari Mazmur 97 ayat yang ke-10. Sudah dapat adik-adik di rumah? Mazmur 97 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti
dan boleh kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan, berfirmanlah karena sesungguhnya kami sudah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, coba perhatikan, ini gambar apa ya? Wah, benar sekali, ini gambar singa. Nah, ada yang berani main-main sama singa? Tidak ada, kenapa? Iya, karena singa itu bisa makan manusia atau menerkam manusia. Tapi coba kita lihat gambar kita. Wah, ternyata di tengah-tengah ini kok ada ya manusianya. Ada orangnya. Wih, apa dia tidak takut ya? Siapa dia? Nah, dia adalah Bapak Daniel. Terus kenapa ya? Kok dia bisa ada di tengah-tengah singa? Wah, waktu itu zamannya pemerintahan Raja Darius. Raja Darius itu berteman baik dengan si Daniel. Dia sangat sayang kepada Daniel karena Daniel itu adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan dan dia adalah orang yang sangat pintar. Nah, tetapi karena dia pintar, maka dia diangkat sebagai pemimpin oleh Raja Darius menjadi pemimpin yang sangat tinggi. Dan itu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi iri hati, benci, marah karena mereka maunya mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Tetapi Raja Darius malah memilih Daniel. Sehingga orang-orang yang membenci dia itu berusaha bagaimana caranya supaya si Daniel ini diturunkan dari jabatan yang diberikan oleh raja. Dan ketika mereka melakukan berbagai macam cara, tidak satu pun yang bisa membuat Raja Darius tidak percaya kepada si Daniel. Dan hanya satu cara, mereka melihat ada satu peluang. Karena Daniel adalah orang yang sangat taat, selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dari ketaatannya itulah sehingga Tuhan memberikan kepintaran kepada Daniel. Dan ketika orang-orang yang membencinya itu melihat bahwa dia orang yang sangat taat, wah, kayaknya hanya ini kesempatan untuk membuat dia itu dibenci oleh sang raja. Mereka pun bersepakat, ayo kita bikinkan surat perintah. Kita bikin surat perintah bahwa dalam waktu 30 hari seluruh rakyat hanya diperbolehkan menyembah kepada Raja Darius. Dan barang siapa yang tidak taat kepada perintah itu, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, setelah mereka sudah sepakat, mereka buat surat itu dan membawa kepada Raja Darius dan menyuruh Darius untuk memberikan tanda tangannya supaya surat perintah itu menjadi sah. Dan ketika Raja Darius sudah bertanda tangan, maka mereka pun mengumumkannya. Ini ada perintah dari Raja Darius. Dalam waktu 30 hari, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan menyembah selain menyembah kepada Raja Darius. Jadi barang siapa yang menyembah kepada dewa-dewa atau kepada Allah lain, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, semua rakyat patuh, semua rakyat hanya tunduk kepada perintah itu. Tetapi Daniel tidak mau tunduk karena Daniel tetap percaya adik-adik bahwa hanya kepada Tuhan saja kita boleh menyembah. Hanya Tuhan saja yang punya kuasa, hanya Tuhan saja yang boleh dipercaya. Nah, sehingga orang-orang yang membenci dia sudah tahu
kalau si Daniel tidak mungkin menyembah kepada raja. Dan ketika waktu itu si Daniel lagi sujud menyembah, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang-orang itu pun datang dan mereka menangkap. Nah, kamu berarti tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada perintah raja. Mereka pun menangkap Daniel dan membawanya kepada Raja Darius. Datang kepada Raja Darius, mereka pun menyampaikan, Raja Darius, kami menangkap Daniel. Dia tidak mau tunduk kepada perintahmu. Wah, saat itu karena si Raja Darius itu sayang kepada Daniel, maka hati Raja Darius menjadi sangat sedih. Dia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Daniel. Tetapi orang-orang yang membenci Daniel tetap mengatakan, tidak. Pokoknya sekarang tidak ada alasan untuk menyelamatkan dia. Dia sudah melanggar perintah raja. Dan perintah raja ini tidak boleh dilanggar. Wah, sehingga apapun caranya Daniel harus segera dilemparkan ke dalam gua singa. Dan saat itu Raja Darius hanya menyampaikan kepada Daniel, saya tidak bisa membantu kamu, tetapi saya hanya berharap supaya Allah yang senantiasa kamu sembah dengan setia akan menyelamatkan kamu. Dan dia pun menyerahkan Daniel untuk dilemparkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel sudah di dalam gua singa itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Wah, Raja Darius saat itu menjadi sangat sedih. Sepanjang malam ketika Daniel sudah di dalam gua singa, sepanjang malam itu dia tidak makan, dia berpuasa, dia berdoa supaya Daniel diselamatkan. Dan pagi-pagi sekali dia sudah datang ke gua singa itu. Dia berteriak-teriak, Daniel, Daniel, apakah engkau mendengarkan suaraku? Dan saat itu Daniel pun menjawab, ya Raja, saya mendengarkan suaramu. Wow, Raja sangat senang. Berarti kalau Daniel bisa menjawab, berarti dia masih hidup, dia masih selamat. Dan saat itu Raja memerintahkan orang-orangnya untuk membuka gua singa dan mengeluarkan Daniel dalam gua singa itu. Ketika Daniel diangkat dari gua singa, ditaruh di hadapan sang raja, wah, tambah sukacitalah sang raja karena ternyata sedikit pun kulit dari Daniel tidak ada sedikit pun yang terluka. Dan Daniel pun menyatakan bahwa saya selamat karena Tuhan yang saya sembah mengutus malaikat-malaikatnya untuk datang mengatupkan atau menutup mulut singa-singa itu sehingga singa-singa itu tidak dapat menerkam saya. Dan saat itu raja pun menjadi percaya bahwa Tuhan yang selama ini disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang punya kuasa. Dia pun memerintahkan kepada orang-orangnya untuk menangkap semua orang-orang yang membenci Daniel tadi, menyuruh mereka, tangkap mereka lalu lemparkan ke dalam gua singa. Dan bukan cuman orang-orangnya, orang-orang yang membenci Daniel, termasuk juga anak-anak dan istrinya, dilemparkan ke dalam gua singa. Begitu mereka dimasukkan, singa-singa itu langsung menerkam mereka semua. Dan saat itu Raja Darius pun menyampaikan kepada seluruh rakyat, memerintahkan seluruh rakyat bahwa mulai saat ini yang patut disembah, yang patut dipuji hanya Allah yang punya kuasa, yaitu Allah yang selama ini disembah oleh Daniel. Dan demikian pun kita adik-adik yang kekasih, bahwa hanya kepada Tuhan saja kita boleh menyembah, tidak ada yang lain. Demikian cerita kita, Tuhan Yesus memberkati. Nah, cerita kita itu diambil dari Alkitab, dari
kitab Daniel pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Tetapi yang akan kita baca saat ini adalah Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Daniel pasal 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Ikuti dalam Alkitabnya ya, kakak akan bacakan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, untuk merespon pemberitaan firman kita pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Beranilah Seperti Daniel. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya itu ada nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya itu kita akan diiringi dengan lagu Bawa Persembahan. Dengan rela hatimu
adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan bersama-sama. Mari lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini pun kami berdoa untuk kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua selaku anak-anak sekolah minggu, di dalam permainan kami, di dalam pertumbuhan kami, bahkan di dalam pendidikan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mulai bersekolah lewat tatap muka. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi kami di dalam sekolah kami, sehingga kami terhindar dari terpaparnya virus corona. Dan kami pun senantiasa berdoa kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan melindungi Mama dan Papa dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya selaku orang tua dalam mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga guru-guru kami, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu, sehingga mereka akan senantiasa kuat dan sehat di dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini pun kami berdoa untuk Bapak Pendeta di tengah-tengah jemaat Manuel Teluk Lingga. Kiranya Tuhan pun senantiasa memberkati di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan, sehingga Bapak Pendeta boleh senantiasa kuat dan sehat dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya selaku seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami berdoa untuk negara kami ini. Kiranya Tuhan Yesus pun memberkati para pemerintah kami di dalam mengayomi seluruh rakyat yang ada di muka bumi ini, terlebih di negara Indonesia ini, sehingga mereka akan senantiasa mengangkat tugas tanggung jawabnya selaku pemerintah dengan penuh takut akan Tuhan, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, ampunkan setiap salah dosa kami, dengarkan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu ayat hafalan dari Daniel pasal 6 ayat 23a. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sekali lagi ya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jangan lupa dikirim di bawah nomor ini ya. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Daniel 6 ayat 23a yang berbunyi, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. T-A-A-T,
Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, rajin membaca Alkitab dan berdoa. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan dari Daniel pasal 10 ayat 27 yang berbunyi, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amin firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.